Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana sampai hari ini kita masih banyak sekali diberikan kesehatan, kelancaran, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang kita akan nantikan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Anak-anakku, kelas 10 MIPA 2, hari ini kita bertemu kembali dalam mata pembelajaran sejarah. Kita hari ini akan membahas tentang jenis-jenis manusia purba. Kenapa materi ini sangat penting? Karena di dalam materi ini kita akan nanti belajar tentang apa itu manusia purba. Kenapa sih kita perlu belajar manusia purba? Karena manusia purba itu eh, secara spesifik, secara morfologinya hampir mirip dengan manusia saat ini. Nah, muncul pertanyaan di mana apakah manusia sekarang merupakan keturunan manusia purba dulu atau keturunan Nabi Adam? Pasti itu setiap tahun pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, kita untuk menjawab ke sana, kita akan belajar tentang manusia purba itu sendiri. Oke, eh, untuk motivasi awalnya kalian belajar untuk melestarikan. Apa itu melestarikan? Melestarikan yaitu untuk merawat kebudayaan hari ini, kebudayaan masa lalu, sehingga nanti kebudayaan ke depan anak cucu kita akan tahu bahwa dulu ada budaya-budaya masa lalu yang memiliki nilai-nilai. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang nilai-nilai. Nah, untuk presensinya kalian bisa presensi di Google Classroom. Nanti jika ada pertanyaan, kalian kalian bisa ajukan pertanyaannya di kolom chat ataupun di WA Japri ke saya ataupun di chat di Google Classroom. Jadi ada 3 fasilitas yang akan saya berikan kepada kalian untuk bertanya. Presensinya ada di Google Classroom. Memang hari ini saya tujukan untuk penilaian harian dulu, tetapi eh, kalian cukup ke pertemuan yang minggu lalu, yaitu manusia purba. Setelah itu kalian bisa mengerjakan penilaian hariannya. Oke, kita mulai saja, langsung saja ke materinya. Bentar. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Jenis-jenis manusia purba. Di sini lihat, ada manusia seperti manusia pada umumnya, ya. Bentar. Sini kalian bisa lihat manusia purba.
Minggu lalu kita telah belajar tentang manusia purba. Apa itu manusia purba? Maksud saya kita kemarin, bentar, susah sekali. Oke, semoga kelihatan ya. Nah, lihat gambar tengkorak ini, pada sebuah kehidupan manusia tidak seperti saat ini. Pada awal sebuah kehidupan, dulu di masa praaksara manusia sekarang itu tidak seperti manusia yang saat ini. Ada hidungnya mancung, ada hidungnya pesek, tidak, tetapi memiliki morfologi atau bentuk badan yang tersendiri dari tengkorak, badannya sampai alat geraknya itu berbeda. Meskipun mereka mempunyai suatu bentuk yang begitu sama, tetapi mereka tidak sama karena ini sudah lama terjadi. Manusia ini disebut manusia purba. Jadi kita menjawab satu pertanyaan di mana manusia dulu itu belum tentu sama dengan manusia sekarang. Jadi pertanyaan saya tadi adalah manusia purba atau manusia sekarang ini bukan sama sekali keturunan dari manusia purba. Terdapat juga fosil, benda-benda yang dan beberapa peninggalan leluhur pada masa itu yang punya banyak penjelasan tentang kehidupan-kehidupan orang-orang kuno di masanya. Jadi untuk menjelaskan manusia purba kita tidak harus menemukan rangkanya saja tetapi juga peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia purba itu sendiri. Bisa benda-bendanya, bisa bekas makannya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah kalian mengetahui mengenal manusia purba? Pada zaman saat ini, saat itu maksudnya, memang tidak ada manusia purba itu karena manusia itu ada sejak zaman kuno dan sudah punah sampai sekarang manusia purba itu. Nah, lihat lingkungannya. Lingkungannya seperti ini, hampir sama dengan lingkungan kalau kita ke Afrika Selatan. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan beberapa macam jenis manusia purba yang dijelaskan dengan singkat dan jelas. Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, saya akan menjelaskan secara singkat-singkat saja. Apa itu manusia purba? Kita ke pengertian. Lihat gambarnya sambil dilihat. Manusia purba atau manusia dalam prasejarah. Nah, tidak boleh ya menyebutkan prasejarah ya. Harusnya praaksara. Zaman sebelum mengenal tulisan. Merupakan orang yang hidup di zaman jutaan tahun yang lalu. Pada umumnya, manusia purba ialah orang-orang yang hidup sebelum adanya sebuah tulisan yang telah ditemukan dan mempunyai berbagai ras dan suku. Jadi itu. Jadi kalau kalian mendefinisikan manusia purba itu adalah manusia yang hidup di zaman praaksara atau zaman sebelum mengenal tulisan. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan lagi, apakah manusia purba bisa menulis? Jawabnya pasti tidak, karena manusia purba itu ditemukan sebelum maksud saya hidup selama masa praaksara, masa sebelum mengenal tulisan. Beberapa 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 peneliti telah mengatakan bahwa manusia purba saat ini ialah menjadi nenek moyang manusia pada zaman sekarang atau zaman modern. Ada yang bilang kalau manusia purba itu merupakan keturunannya manusia sekarang. Manusia sekarang itu keturunan, maksud saya keturunannya manusia purba. Apakah seperti itu? Beberapa peneliti memang berpendapat seperti itu, tapi hal itu belum dibuktikan secara keilmuan. Fitur luar biasa dari orang-orang kuno adalah bahwa mereka hidup atau berpindah nomaden. Jadi manusia purba itu nomaden. Nomaden itu artinya mereka berpindah-pindah karena mereka masih hidup yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Kenapa kok mereka berpindah-pindah? Mereka berpindah-pindah karena mereka menggantungkan hidupnya dengan kehidupan di alam. Jadi
konsep migrasi atau konsep transmigrasi itu sebenarnya sudah ada ketika zaman manusia purba. Kenapa? Kenapa kok? Kenapa kok? Hmm, ulangi. Mohon maaf. Tadi saya potong ya. Kita lanjutkan lagi. Manusia purba itu sudah ada maksudnya konsep transmigrasi ini sudah ada sejak manusia purba. Yaitu disamakan dengan konsep nomaden. Kenapa konsep nomaden? Karena konsep nomaden itu mereka menginginkan menginginkan hidupnya berlanjut, yaitu ada di alam. Ketika sumber daya alam di daerah tersebut habis atau sulit ditemukan, mereka pindah ke daerah lain. Mereka hidup berkelompok untuk menemukan tempat baru bersama. Pembelajaran kedua tentang manusia purba itu dari dulu yaitu mereka mereka merupakan makhluk sosial. Ini sudah kodratinya manusia, bahwa manusia purba atau manusia itu hidup dalam kelompok. Dari dulu, dari zaman manusia purba sampai sekarang, ya manusia pasti berkelompok, terutama dalam mereka mencari sumber kehidupan mereka. Biasanya manusia purba itu hidupnya di antara sungai-sungai. Makanya kalau kita menemukan fosil pasti di sekitar aliran sungai. Hampir tidak ada fosil yang ditemukan di daerah lain. Ya. Dari banyak kelompok dalam manusia purba di berbagai wilayah dunia telah banyak jenis manusia purba membuat mereka sendiri. Terlepas dari lokasi geografis yang membedakan spesies manusia purba, perubahan juga berpengaruh. Perubahan zaman juga berpengaruh. Maksudnya apa? Di belahan berbagai dunia, karena misal daerah Amerika dengan daerah Indonesia itu berbeda iklimnya, maka itu akan mempengaruhi ciri morfologi dan ciri kehidupan manusia purba. Misal dari bentuk-bentuk ketika satu daerah itu memiliki jumlah terpaparnya sinar matahari yang cukup lama dalam setahun, maka morfologi mereka juga akan memiliki perbedaan dengan morfologi itu bentuk tubuh ya, dengan morfologi atau bentuk tubuh di mana manusia purba di belahan dunia lain yang kekurangan jumlah paparan sinar matahari. Karena ini disebabkan karena satu daerah akan membedakan dengan daerah lain. Nah, kita langsung saja ke jenis-jenis manusia purba. Pada manusia purba, dari satu ke generasi berikutnya begitu sangat berbeda. Fakta dalam sejarahnya telah menyebutkan bahwa manusia purba merupakan satu wilayah atau di satu daerah dengan daerah lain yang mempunyai perbedaan. Jadi ada bedanya manusia purba dari satu daerah ke daerah lain. Tadi berkaitan dengan keadaan iklimnya, bisa, keadaan daerahnya bisa. Mungkin manusia purba ada tinggal di pegunungan, ada yang tinggal di daerah pesisir dan lain sebagainya. Ini akan membuat morfologi dan kehidupan serta mata pencahariannya atau bukan mata pencaharian ya, pola kehidupannya berbeda. Lihat di sini. Di sini manusia purba ini dengan manusia purba ini dari kita lihat dari bentuk tinggi badannya. Tinggi badannya pun berbeda. Nah, inilah bentuk-bentuk manusia purba yang bentuk tubuhnya dipengaruhi oleh keadaan iklimnya, keadaan alamnya atau keadaan suatu daerahnya. Nah, kita mulai ke jenis manusia purba yang pertama yaitu Meganthropus paleojavanicus. Nah, Meganthropus paleojavanicus merupakan manusia purba yang tertua daripada yang lain. Memiliki sebuah bentuk tubuhnya adalah yang terbesar daripada yang lain. Kenapa kok bisa manusia purba Meganthropus paleojavanicus ini memiliki bentuk tubuh yang berbeda?
Nah, von Koenigswald itu penemunya merupakan salah satu arkeolog dari kincir angin atau dari wilayah Belanda yang telah menemukan fosil manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Tahun 1936, ia belajar di Sangiran. Dia menemukan fosil ini di Sangiran. Pria purba yang dia temukan ini merupakan yang pertama kalinya ditinggal di Pulau Jawa. Jadi kita bisa menganggap Paleojavanicus ini manusia pertama yang tinggal di Pulau Jawa. Kita kan tinggal di Pulau Jawa ya. Nah, ini merupakan manusia purba yang tinggal di Pulau Jawa. Kalian lihat di sini. Kalian lihat bentuk tubuhnya. Nah, apakah ada yang memiliki ciri fisik seperti manusia zaman sekarang? Ada. Dari tangannya, dari kakinya sama seperti manusia sekarang. Yang membedakan adalah bentuk kepalanya, ya. Lihat di sini kepalanya hampir mirip seperti kera. Megan yakni ya, jadi ada Megan sama Tropus. Megan itu artinya besar, Anthropus artinya manusia. Jadi kalau digabungkan Meganthropus manusia besar. Paleo, Paleo itu artinya tua. Javanicus artinya Jawa. Jadi manusia besar dari Jawa, manusia besar tua dari Jawa. Kita bisa mengartikan seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Bagaimana sih ciri-cirinya? Ini diyakini hidupnya 2 juta tahun yang lalu. Kalian bisa bayangkan lamanya seperti itu. Kita ke ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus. Hidungnya besar. Sini. Hidung lebih lebar. Hidungnya melebar ya. Ini hidungnya lebar. Kalau kita lihat hidungnya lebar dia. Ini hidungnya lebar. Tulang pipi tebal. Tulang pipinya tebal. Otot rahang, otot kunyah dan gigi sangat kuat. Ya, karena memang dipengaruhi makanannya yang masih sangat kasar atau makanannya tidak diolah. Dia ambil tumbuhan, ambil makanan, tidak mengolah, langsung dia makan. Mempunyai tonjolan belakang yang tajam dan melintang. Ini tonjolan belakangnya. Ya, seperti pipih seperti kera. Tidak berdagu, dia tidak memiliki dagu ini. Ini tidak ada dagunya. Langsung stretch ke mulut. Volume otak 900 cc, badannya tegap ya, badan tegap, volume otaknya 900 cc. Pemakan tumbuh-tumbuhan, tulang kening yang menonjol, kening itu sini, menonjol. Ini menonjol sedikit keningnya. Hidup secara berkelompok dan nomaden. Dia hidup karena dia seperti manusia Jawa sekarang juga senang hidup berkelompok dan nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua Pithecanthropus erectus. Jadi ada juga yang menyebut Pithecanthropus paleojavanicus ya. Nah, ini juga hampir sejaman dengan Meganthropus, yaitu lebih muda, walaupun dia lebih muda dari Meganthropus, dia hidup di antara 1 hingga 2 juta tahun yang lalu. Ditemukan oleh yang namanya Eugene de Boa. Jangan De Bois ya, de Boa. Tahun 1890. Nah, Pithecanthropus erectus ini atau Pithecanthropus paleojavanicus ini hidup di zaman Pleistocene, Pleistocene tengah. Pleistocene itu zaman es. Fosilnya yang pertama yakni pada bagian molar lembab ditemukan di Bengawan Solo. Daerah Trinil, penemuan selanjutnya dilacak dengan tulang rahang, kaki, tengkorak, dan bagian atas. Jadi pertama ditemukan berupa tulang rahang, kaki, dan tengkorak bagian atas, tidak lengkap. Ya. Hidupnya terjadi dengan berpindah-pindah atau nomaden. Dia juga hidup nomaden, bergantung pada alam. Ya, sering ditemukan di daerah sungai, hutan, dan mata air. Ikan dapat melakukan
dan melakukannya mereka bertahan lebih baik. Tidak hanya makanan, tumbuh-tumbuhan, mereka juga tahu berburu makanan. Jadi berbeda dengan Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus. Pithecan itu artinya manusia ya, manusia kera. Pithecan itu manusia kera, erectus itu tegak, dia tegak, ini berdiri tegak. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kita ke ciri-cirinya. Bagaimana sih ciri-cirinya Pithecanthropus ini? Tengkoraknya ya, tengkorak yang menunjukkan Pithecanthropus erectus. Mempunyai satu leher yang dan kuat untuk mengunyah dan begitu sangat. Jadi dia memiliki bentuk leher yang kuat. Dalam menggunakan volume, otak berkisar 750 cm3 atau cc hingga 1350 cm3 atau cc. Jadi ini volume otaknya lebih besar. Dia karena sudah bisa mengolah makanan, dia sudah mulai bisa mencari makanan lain selain tumbuh-tumbuhan. Memiliki tubuh yang kuat tetapi tidak cukup tegak. Ya, tubuhnya kuat karena dia juga melakukan perburuan dan melakukan perpindahan tubuh. Hidungnya tebal, lebih tebal. Hidung ini lebih tebal, ya cenderung mancung ya. Berbeda dengan Meganthropus tadi, hidungnya agak pipih tapi melebar. Dahi dan kepalanya lebih menonjol dan melintang. Dahinya ini lebih melintang. Ya walaupun ini menonjol tapi sedikit melintang. Berbeda dengan Meganthropus tadi yang hanya menonjol. Mempunyai tinggi sekitar 165 sampai 180. Sama, rata-rata tingginya sama seperti manusia zaman sekarang. Mempunyai gigi geraham lebih besar dan lebih kuat karena dia sudah memakan hewan. Tidak hanya makan tumbuh-tumbuhan saja. Kita yang ketiga. Di sini kita punya fosil yang namanya Pithecanthropus soloensis. Dalam suatu namanya, Pithecan tadi ya manusia kera. Pitek itu manusia kera. Soloensis, jadi Soloensis jadi ditemukan di daerah Solo. Jadi manusia yang dari Solo. Nah, yang menemukan adalah Opernord dan von Koenigswald di daerah Ngandong 1931. Nah, pada tahun 1933 ditemukan kembali 3 jenis orang tua, orang utan maksudnya, orang kera ini sama di Sangiran, di dekat Sungai Bengawan Solo. Jadi kalau kalian pergi ke Sangiran, kalau kalian pergi ke Seragen, atau kalian ke Bengawan Solo, di sana merupakan situs manusia purba terbesar. Silahkan kalian pergi ke sana, di sana ada museum, ya. Kalian di sana bisa belajar tentang manusia purba. Nah, pada awalnya Pithecanthropus soloensis ini ditemukan pertama kali dengan tulang tengkorak dan tulang kering. Ya, tulang kering itu ini. Tulang kering. Tulang tengkorak ini. Ya, nah, kita cari tahu ciri-cirinya bagaimana. Pithecanthropus soloensis, bentuk tubuh sangat yang kuat. Tubuhnya kuat. Leher berotot dan bugar, kuat dan besar. Tulang belakang lebih terasa. Tulang belakang lebih tebal maksudnya. Tulang pipi lebih tebal. Ini pipinya lebih tebal. Dia memiliki bentuk yang berbeda, sedikit berbeda dengan Pithecanthropus erectus atau Paleojavanicus tadi. Tonjolan di dahi yang tebal. Dahinya ini memiliki tonjolan yang tebal. Tulang pipi yang menonjol. Ini tulang pipinya menonjol lagi ya. Rahang besar dan kuat, tidak memiliki dagu. Rahang ini tidak memiliki dagu, ya, tidak ada dagunya. Rahangnya besar. Volume otaknya 750 cc sampai 1350. Hampir sama dengan Pithecanthropus erectus atau Paleojavanicus tadi, volume otaknya. Kemudian tinggi sekitar 165 sampai jadi hampir mirip dengan Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus soloensis. Jadi nanti kalau kalian disebutkan ya ciri-cirinya sama dengan Pithecanthropus erectus tadi. Nah, kita ke berarti keempat yaitu Pithecanthropus mojokertensis.
Sama ya, manusia kera dari Mojokerto. Nah, penemunya adalah von Koenigswald tahun 1939 di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan yang pertama menemukan fosil tengkorak. Pak, ini kok ada ilustrasi? Ya, ini cuma ilustrasi ya. Dia digambarkan oleh para ilmuwan kalau memiliki bentuk wajah yang utuh ya seperti ini. Nah, pertama kali yaitu fosil berupa tengkorak saja. Nah, tapi pada saat itu ditemukannya fosil seorang anak dari manusia purba Mojokertensis yang berumur sekitar 6 tahun ketika peneliti itu atau arkeolog itu menemukan fosilnya pertama kali. 1936 ditemukan Wiedenreich juga menemukan fosil yang serupa di kota yang sama. Jadi kita bisa mengklasifikasikan Pithecanthropus menjadi 3 tadi. Ada Pithecanthropus erectus, ada Pithecanthropus soloensis, dan ada Pithecanthropus mojokertensis. Ciri-cirinya kita lihat lagi, apakah hampir sama? Nah, ciri-cirinya fosil ini ditemukan 2,5 juta tahun yang lalu, lebih tua dari Pithecanthropus erectus maupun Pithecanthropus soloensis. Dengan tengkorak oval dan tebal. Tengkoraknya ternyata oval dan tebal. Sedangkan yang tadi tengkoraknya lebih apa ya namanya? Lebih menonjol. Tentang ukuran volume otak, ternyata hampir sama. Lebih sedikit daripada Pithecanthropus soloensis dan Pithecanthropus erectus tadi. Memiliki tingginya juga hampir sama. Tubuhnya kuat tanpa dagu, sama juga seperti tadi Pithecanthropus erectus, jenis erectus maupun jenis soloensis. Seperti orang tua lainnya, bentuk dahinya juga menonjol. Ternyata semua Pithecanthropus bentuk dahinya sama-sama menonjol. Yang membedakan dia hidupnya lebih tua dan volume otaknya lebih sedikit daripada yang lain. Tapi kalau kita tarik kesimpulan, hampir sama semua. Nah, kita ke manusia purba yang jenis Homo. Kita mempunyai Homo florensis. Sesuai namanya, orang tua ini ditemukan di pulau yaitu di nama Flores. Homo itu manusia ya. Florensis. Jadi Flores ditemukan manusia purba yang ditemukan di Nusa Tenggara. Penemuan ini ditemukan oleh seorang ilmuwan, seorang akademisi di New England University. Nah, tipe dari Homo ini lebih muda daripada Pithecanthropus maupun Meganthropus tadi karena hidupnya 12.000 juta tahun yang lalu. 12.000 maksud saya. Nah, kalau Meganthropus dan Pithecanthropus tadi hidupnya 1 sampai 2,5 juta tahun yang lalu. Kalau ini lebih muda lagi, 12.000 tahun yang lalu. Bersama penggalian di liang buah juga ditemukan fosil yang seperti kadal tikus dan gajah stegodo. Jadi bersamaan ditemukannya Homo florensis ini manusia ya. Manusia Homo ini di situ juga ditemukan fosil-fosil lain. Stegodo itu gajah stegodo yang itu loh, yang besar itu gajah purba. Kita ke ciri-cirinya bagaimana sih? Tingginya hanya sekitar 1 meter dan tinggi kediri. Maka Homo florensis ini dia sering disebut juga manusia kerdil. Karena dia hanya memiliki tinggi hanya 1 meter. Jadi mustahil sekali ya kalau kita merupakan keturunan dari manusia purba. Orang tingginya saja tidak sama seperti manusia zaman sekarang. Berat badannya sekitar 25, memiliki bentuk dahi yang sempit dan tidak menonjol. Sempit dahinya. Dia itu sempit sekali. Volume otaknya juga pun kecil, mengikuti bentuk tengkoraknya yang kecil juga, 380 cc. Bentuk kepalanya yang begitu kecil. Jadi manusia ini manusia kerdil. Homo florensis itu manusia kerdil. Jadi tidak mungkin kalau menyamai manusia yang sekarang.
Kita ke Homo wajakensis. Homo wajakensis merupakan arkeolog yang menemukannya ditemukan oleh Eugene de Bois. Eugene de Bois ini arkeolog ya dari Prancis. Dia menemukan dalam manusia purba ini dia menemukannya di Capung Tulungagung, Jawa Timur. Nah, sama seperti tadi, Homo wajakensis ini di daerah Wajak. Wajak itu di daerah Jawa Timur. Ya, mereka sudah mengetahui cara mengolah makanan dengan cara dimasak. Bedanya dengan yang lain, mereka sudah memiliki pemikiran untuk mengolah makanan. Beda dengan Meganthropus, Pithecanthropus maupun Homo. Nah, Homo ini lebih spesial, walaupun volume otaknya lebih kecil daripada manusia lain, tapi mereka tahu menggunakan makanan, tahu cara mengolah makanan. Ciri-cirinya kita cari tahu ciri-cirinya. Bentuk wajahnya rata dan lebih luas di bagian mulut dan rahang. Wajahnya rata ya ini. Berarti memiliki ketebalan yang luar biasa ini. Memiliki sebuah dahi yang berbentuk miring. Dahi itu ini. Dahinya miring. Ini dahinya miring. Terdapat kerutan di dahi yang dimiliki oleh segala usia. Jadi ini mengerut. Dia menonjol di bagian kanan kiri sehingga bentuk dahi yang tengahnya mengkerut. Tulang pipi yang menonjol keluar. Ini tulang pipinya terlalu keluar. Jadi dia seperti apa ya? Yang ke dalam hanya matanya. Berdiri tegak dan berjalan secara tegak. Homo itu manusia berjalan tegak ya ternyata. Mempunyai tinggi sekitar 130 cm dan sampai dengan 2 meter. Ya, hampir rata-rata dengan manusia sekarang. Bobotnya 330 kilo sampai 150 kilo. Letak pada bagian hidung dan mulut agak jauh. Hidung dan mulutnya agak jauh. Jadi memiliki ini loh, di antara hidung apa ini? Daerah apa ini? Daerah mulutnya itu ya. Daerah mulutnya jauh dengan hidungnya agak jauh. Kita ke berikutnya, manusia purba yang berikutnya yaitu Homo soloensis. Ya, jadi kalau ada kata-kata soloensis, wajakensis, terus apalagi florensis itu merupakan tempat penemuannya. Nah, ini ditemukan oleh Weidenreich dan Koenigswald, von Koenigswald. Ditemukan berupa lelaki kuno. Kisaran tempat penemuannya 19 tahun penemuannya maksud saya 1931 sampai 1934. Volume otaknya hampir sama dengan Pithecanthropus atau manusia kera. Berarti kecil ya, sekitar tadi 1350 cc. Karena mereka dianggap lebih pintar dan mempunyai kehidupan yang lebih baik, fosil yang pertama ditemukan dengan tulang tengkorak. Perkiraan hidupnya 900.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Lebih muda dari manusia Homo yang lain tadi. Ya. Nah, kita ke ciri-ciri Homo soloensis. Memiliki volume otak 1000 sampai 1300 cc. Nah, volume otaknya lebih besar, walaupun tengkoraknya lebih kecil ya. Mempunyai tinggi sekitar 130 sampai 210. Mempunyai bentuk wajah yang tidak menonjol seperti manusia monyet. Cara berjalan yakni dengan bipedal. Bipedal kamu pernah mengayuh sepeda? Nah, coba kamu mengayuh bipedal itu kamu seperti mengayuh sepeda tetapi tidak ada sepedanya itu gimana? Jadi kayak bungkuk-bungkuk kayak gini. Memiliki tubuh yang lebih kuat. Nah, itu ciri-ciri dari Homo soloensis. Kemudian Homo sapien atau Homo erectus. Jadi Homo erectus ini kalau tadi jalannya bipedal atau seperti mengayuh sepeda, kalau Homo erectus ini jalannya lebih tegak. Manusia purba semacam ini merupakan usia yang termuda dan paling dekat dengan bentuk manusia saat ini. Jadi Homo sapien atau Homo erectus ini hampir memiliki morfologi yang sama seperti manusia sekarang. Terkadang telah diyakini bahwa mereka sudah mempunyai bentuk struktur dalam kehidupan mereka.
untuk setiap anggota terhadap kelompoknya. Jadi itu ya budayanya mereka memiliki struktur atau pembagian tugas dalam kelompok. Beberapa ahli telah meneliti manusia kuno ini yang menemukan bahwa mereka sudah mempunyai sebuah kehidupan sosial yang lebih baik dan berpikiran lebih cerdas. Nah, inilah manusia purba. Inilah yang diwariskan manusia sekarang walaupun kita belum tentu merupakan keturunan manusia purba yang dulu, tetapi kita mewarisi satu hal, mewarisi satu budaya. Apa itu? Yaitu budaya tentang hidup bersama atau hidup bersosial. Ciri-ciri dari Homo sapiens atau Homo erectus memiliki sebuah karakteristik manusia ras Mongoloid dan Australmelanisoid. Jadi ras Mongoloid atau ras yang kulit hitam itu atau ras Australia hampir sama ciri-cirinya dengan Homo sapiens kalau kalian meneliti morfologinya atau bentuk tubuhnya. Dapat berdiri secara tegap dan tegak. Jadi berdirinya tegak seperti manusia sekarang, berdirinya tegak, tidak lagi bipedal atau tidak lagi seperti mengayuh atau membungkuk seperti mengayuh sepeda. Mempunyai bentuk wajah seperti manusia pada umumnya. Volume otaknya pun lebih kecil, 1000 cc hingga 1200 cc, lebih kecil daripada manusia Meganthropus maupun Pithecanthropus maupun Homo yang lain. Memiliki cara berpikir yang baik, mempunyai ketinggian sekitar atau tingginya itu sekitar 130 sampai 210 cc dalam bentuk kening tidak menonjol. Keningnya tidak menonjol ya. Pipih seperti manusia sekarang. Sudah mempunyai dagu ya. Kalau yang manusia Pithecanthropus sampai Meganthropus itu tidak memiliki dagu sama sekali. Telah mengalami penyusutan pada bagian otot. Ototnya sudah tidak lagi gempal, tapi dia memiliki penyusutan. Bentuk rahang serta bentuk gigi lebih kecil dan tidak terlalu kuat seperti Pithecanthropus. Karena mereka sudah benar-benar mampu mengolah alam. Hidupnya pun mungkin sudah tidak nomaden lagi. Mereka sudah sedikit menetap atau semi nomaden. Nah, kita mau bandingkan manusia purba yang tadi Meganthropus, Pithecanthropus sama Homo. Kita lihat dari bentuk tulang pipinya. Ini kalau perbandingan ini tingginya 165 sampai 180, ini tingginya hanya 130 sampai 120. Tonjolan ini kita bisa bandingkan dengan tabel seperti ini ataupun seperti ini. Meganthropus, Paleojavanicus, Pithecanthropus dan Homo sapiens. Kita bandingkan dengan tonjolan keningnya. Ini mencolok. Ini ya sedikit lebih tebal dan Homo sapiens tidak ada tonjolan kening. Jadi keningnya tidak nonong kalau bahasa sekarang itu. Tidak nonong, tapi mereka sudah lebih pipih seperti hampir manusia sekarang, khususnya untuk Homo sapiens. Dahi ya, condong ke belakang. Dahi agak condong dahi datar. Dahi itu ini kepala depan bagian depan, tidak berdagu, berdagu. Dagu ini mulut bagian bawah ini dagu yang biasanya tumbuh jenggot itu. Ini hidupnya 1 sampai 20 juta tahun, 2 juta tahun. Ini hidupnya 300.000 sampai 900.000. Ini hanya 25. Ini paling muda itu Homo. Ini paling tua Mega. Yang tengah itu Pithecanthropus. Tolong diingat, ini tentang makannya. Makannya itu Meganthropus hanya memakan tumbuhan saja. Pithecanthropus hewan dan tumbuhan. Nah, Homo sapiens ini kalau Meganthropus, Paleojavanicus dan Pithecanthropus itu tidak sama sekali tidak diolah. Sedangkan Homo sapiens mereka sudah bisa mengolah hewan dan tumbuhan, gitu ya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan kebudayaannya, ya, seperti yang kita pelajari di Google Classroom yang kemarin, kita bagi dengan zamannya dulu. Zamannya ini dilihat zamannya. Zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Nah, manusia pendukungnya. Coba kita cari tahu. Kalau dari zamannya, manusia Homo sapiens hidup di zaman yang mana? Kalau kemungkinannya hidup di zaman mana? Karena manusia Homo sapiens itu lebih muda daripada manusia Meganthropus maupun Homo yang lain. Nah, ini manusia pendukungnya. Ternyata manusia pada Paleolitikum ini sudah ada di zaman Homo erectus, di zaman Paleolitikum. Bantu ya, karena memang Paleolitikum ini
banyak dihuni manusia purba sampai zaman Mesolitikum awal. Jadi ya ini kalau kalian bagi ke dalam hasil kebudayaan dan ciri-ciri budayanya. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana sih manusia purba itu mencari makan? Dalam mempertahankan keberadaannya, manusia kuno ini atau manusia purba telah melakukan berbagai hal untuk mencari sebuah makanan, termasuk yang harus dia lakukan ialah dengan cara berburu atau food gathering bahasa kerennya. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, ada beberapa fakta unik yang ditemukan oleh manusia purba ketika dia mencari makan tentunya. Manusia purba atau manusia kuno tidak memiliki sebuah tempat tinggal yang permanen. Mereka sering berpindah-pindah tempat dan tidak kembali ke tempat pada awal mulanya. Nah, kemudian kita analisa sama-sama Meganthropus paleojavanicus. Nah, dia belum tentu asli dari Jawa karena dia mungkin saja asli dari Sumatera ataupun di daerah luar negeri yang lain. Karena dia selalu berpindah-pindah dari hari ke hari. Mungkin dia ketika di Jawa, dia ketika di situ sudah tua ataupun kena bencana alam di Jawa sehingga mati di situ. Nah, belum tentu ya manusia purba Meganthropus paleojavanicus itu belum tentu manusia purba yang pertama kali hidup di Jawa dari fakta yang kita temukan seperti ini. Kemudian yang kedua, semakin banyak hari kehidupan manusia purba yang awalnya adalah diri mereka sendiri. Nah, maksudnya mereka hari-harinya itu dilakukan hanya berpindah-pindah. Mereka tidak mengurusi daerah yang ditinggalkan. Dia sudah melupakan itu. Dia hanya mengurusi dirinya sendiri. Ya, tidak mengurusi daerah tempat tinggalnya. Telah membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, ini yang paling penting. Manusia dulu dari manusia sekarang ya, yang menyamakannya yaitu mereka itu hidup secara sosial. Mereka hidup secara berkelompok. Memiliki tempat tinggal yang aman dan paling panjang untuk hidup bagi mereka adalah sebuah goa. Jadi kalaupun mereka memiliki tempat tinggal yaitu hanya di goa saja. Ya, tetapi gua itu pun tidak selamanya menjadi tempat tinggal mereka yang permanen. Ya hanya mungkin paling lama 1 tahun atau 2 tahun. Kalau di sekitar situ makanannya sudah habis, mereka sudah berpindah lagi. Tetapi ketika zamannya Homo sapiens, mereka sudah mulai hidup menetap. Ya, selama perburuan, mereka sudah tahu seni. Itu terbukti dengan penemuan di lukisan gua. Bekas kediamannya adanya gambar-gambar binatang seperti babi dan rusa telah dibunuh dengan panah, telah mengenai beberapa warna, sudah mengenal karena pada lukisan memiliki warna hitam, merah dan putih. Pada masa itu mereka sudah memakan jenis ubi. Itu yang bagaimana cara untuk mencari makan manusia purba. Jadi mereka hidup secara berkelompok, mereka hidupnya berpindah-pindah, kalaupun dia menetap dia tinggalnya di goa, kemudian mereka sudah tahu seni dan mereka sudah bisa memakan jenis ubi. Itulah cara makan manusia purba. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Pada umumnya manusia purba ialah orang-orang yang hidup sebelum adanya sebuah tulisan. Demikian pembahasan ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi yang belum kesempatan, nanti tugasnya silakan dikerjakan, ulangan hariannya silakan dikerjakan. Ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.